warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon maaf di siang hari ini sahabat budaya kami hadir di obrolan UMKM dan kali ini kita akan membicarakan mengenai hidupkan healthy lifestyle di era gempuran fast food. Dan alhamdulillah saya sudah punya narasumber yaitu Hikmah SPD MPD, owner dari ibu.idn. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa usaha yang beliau geluti di siang hari ini. Assalamualaikum Bu IG, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, oke deh. Kalau bicara tentang UMKM, karena sekarang itu pemerintah dengan pesat sekali mereka menginginkan UMKM itu maju ke depannya, yang pasti dengan beberapa jalan yang mereka tempuh untuk memajukan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar juga. Nah, kalau bicara hidupkan healthy lifestyle di era gempuran fast food, nah ini menarik sekali. Kalau bicara tentang fast food kan banyak sekali sekarang dijual di kafe-kafe maupun di resto-resto yang ada. Nah, apa inovasi untuk membuat hidup ini sehat begitu dengan lifestyle yang fast foodnya atau junk food begitu makanan? Boleh, silakan IG. Betul. Jadi saat ini sudah hadir Ibu Imun Booster, di mana kami menyediakan makanan yang benar-benar real itu, karena ya kita tahulah saat ini banyak sekali makanan, minuman yang justru menjauhkan kita dari hidup sehat. Ya, gitu. Benar. Dan itu tantangan saat ini. Dan saya kira dengan hadirnya ini akan menambah semangat untuk teman-teman sekalian di luar sana untuk lebih aware terhadap dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri. Karena kadang kita lupa bahwa yang enak-enak itu justru yang dekat sekali dengan yang tidak sehat. Ah iya, betul sekali. Kalau junk food itu paling enak sekali. Godaannya luar biasa. Itu memang enak. Itu kayaknya semua lidah masyarakat tuh suka dengan junk food ya. Tanpa terkecuali mau muda mau tua, mau kecuali tua-tua sekali, orang tua dulu bilang makanan apa ya. Tapi kalau kita yang usia kayak kita itu wah enaknya, menggiurkan gitu. Tapi ada yang kurang sehatnya begitu. Nah, produk apa yang dijual untuk membuat hidup kita sehat? Apa namanya nih? IG. Kalau yang sekarang itu yang banyak diminati itu minumannya. Gitu. Minuman. Boleh diangkat minumannya? Ya, jadi kita ada 5 varian minuman. Jadi minuman ini seperti jamu tapi modern version. Gitu. Jadi kalau madu gendong yang biasanya itu kan diolah, dimasak dan tambahan air, gula bahkan. Nah, kalau ini murni dari bahan alami. Jadi sari buah dan rempah sayur dan tidak diolah. Nah, yang menjadi masalah kan selama saat ini kita banyak yang mengira bahwa kalau rempah buah itu sehat dong, tapi belum tentu loh, tergantung dari pengolahannya. Oh begitu. Iya. Oke, boleh diceritakan produknya namanya apa, terus manfaatnya apa, dan bagaimana pengolahannya? Ya, baik. Jadi Imun Booster ini yang khususnya untuk produk yang banyak diminati ini, memang dia diolah istilahnya sari-sari buahnya saja, sari sayurnya. Buah apa boleh tahu yang biasanya dipakai? Buah orange, apel, dan campuran rempah juga, misalnya kayak jahe, terus sayur-sayuran seperti seledri, wortel. Nah, itu kita sudah mengilmui lah, nggak mungkin dicampur-campur tos saja gitu. Nah, itu pertama. Ada takarannya ya. Iya, betul, takarannya nggak boleh juga sampai berlebihan atau apa, karena misalnya nih ada yang kan ini ikhtiar untuk pertama tentunya untuk
imun booster, Iya. daya tahan tubuh. Namun untuk mengikhtiarkan sembuh dari berbagai jenis penyakit itu bisa. Itu jadi misalnya nih varian tertentu. Ya, itu yang Untuk dipegang yang varian apa boleh tahu? Ini namanya Purple Freak. Apa bahan-bahan yang ada di dalam Purple itu? Purple Freak ini dia utamanya beetroot atau buah beet. Buah beet, apel, jahe. Nah, ini semua bisa ngebus darah. Misalnya nih, yang HB-nya rendah. Ini insya Allah ini juga pengalaman betul-betul ibu saya yang sempat ngedrop luar HB-nya biasa, turun, HB-nya rendah sampai mentok kayak badannya kurus kering sempat. Dan inilah sebenarnya inspirasi saya mau menghadirkan untuk orang banyak, bukan cuma ibu saya. Oh, jadi itu warnanya kenapa bisa berbeda-beda? Itu warnanya warna apa itu? Warna ungu ya? Ini warna kayak ungu-unguan ya. ya. Purple kan, purple agak merah ke ungu-unguan lah. Iya, betul. Nah, ini dari bahan alami karena kan warna beetroot itu buah beet itu warna seperti ini. Oh, begitu. Nah, terus ditambahkan dengan wortel juga misalnya ini di dalam, jadi otomatis jadi seperti ini. Warna. Itu pengolahannya bagaimana kalau boleh tahu dari semuanya ini? Murni pakai saringan juicer. Oh, juicer. Iya, jadi ampasnya dipisah dengan airnya. Jadi ini air dari buahnya, tidak ada tambahan. Iya. Oh, jadi itu tadi saya pegangnya dia kayak dingin-dingin. Itu memang harus di dalam kulkas ya? Nah, betul. Jadi untuk karena ini tidak ada bahan pengawet, jadi kita simpannya di freezer. Jadi otomatis kalau misalnya kita mau konsumsi barulah kita kasih keluar barang 15 menit baru kita minum. Jadi di freezer membeku gitu. Jadi bisa sampai 14 hari lah di dalam freezer. Jadi dalam freezer 14 hari. Jadi beku itu ya maksudnya ya? Iya, betul. Oh, supaya menjaga apa? Menjaga supaya nutrisinya tetap terjaga. Oh, begitu. Betul. Oke. Tadi itu yang warna ungu. Nah, bagaimana dengan warna yang lainnya? Iya. Itu juga bahannya berbeda ya? Bahannya berbeda dan khasiatnya juga berbeda. Oke, boleh. Meskipun pada dasarnya semua varian ini untuk imun booster, untuk daya tahan tubuh, tapi untuk mengikhtiarkan sembuh dari berbagai penyakit, itu varian-varian tertentu diikhtiarkannya. Oh, kalau yang kita pegang ini banyak kayaknya botol yang dibawa. Betul, ada 5 varian. Oh iya, nanti boleh dijelaskan ya satu-satu ya. Kalau itu variannya apa itu? Ini ginger shot. Jadi ginger itu boleh jahe. dilihatin kamera Jahe. ya. Jadi bahan dasarnya itu jahe. Jadi seperti kita ketahui jahe itu manfaatnya luar biasa. Benar, menghangatkan tubuh dan lain sebagainya. Antioksidan tinggi dan untuk menjaga daya tahan tubuh tentu ini sudah kan tidak. Covid disuruh konsumsi jahe. Betul. Apalagi jahe merah. Iya kan. Jadi kebiasaan saya sebenarnya ini sebelum lahir Covid, sebelum muncul Covid loh. Jadi saya sempat kepikiran sama suami, nggak mau bikin ini produk ini enggak. Iya. Karena kurang lebih kita sakitnya kemarin itu kayak gejala Covid deh. Gitu. Terus ada tetangga, karena kita kan di perantauan waktu itu di Jakarta. Terus saya bilang sama suami, ayo kita bikin produk gitu. Tapi nggak usah dijualin dulu, kasih tetangga dulu yang sakit gitu. Dan alhamdulillah, ada agak lega nih, kan tenggorokan ciri-ciri Covid itu kan sampai kayak pernafasannya terganggu bahkan kayak betul. gitu. Dan ini benar-benar plong. Kalau itu betul-betul plong. Apa namanya itu? Kalau ginger shot. Ginger shot. Oke, baiklah. Ada lagi yang lain produknya mungkin IG? Ini juga ada turmeric shot, turmeric ya, kunyit. Nah, kunyit juga luar biasa juga khasiatnya. Untuk apa itu? Kunyit itu kan untuk pencernaan. Biasa kalau misalnya orang GERD mah itu identik sekali tuh sama kunyit.
Benar. Kalau secara herbal ya, pengobatan secara herbal. Benar. Nah, untuk kewanitaan juga misalnya yang suka nyeri-nyeri saat haid atau apa segala macam, ini bagus sekali. Begitu. Oke, selanjutnya ada lagi varian berikutnya, mungkin ada beberapa varian, tadi 5 ya kita bilang ya. Iya, IG. Mana lagi? Ada, ini masih ada celery shot. Maaf, celery shot ini yang paling banyak dipesan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ini bagus sekali untuk istilahnya ikhtiar peluntur lemak ya, gitu. Jadi begitu. Iya. Jadi yang agak-agak batala, maksudnya kalau bahasa Makassar itu kan bahasanya batala. Jadi kalau agak batala bisa mengkonsumsi itu. Iya. Ada aturan-aturan juga yang diberikan. Ini kan bagian dari ikhtiar saja ya, tapi maksud saya ini bagus untuk ngebus nutrisi di mana memang dibutuhkan untuk menghancurkan lemak-lemak jahat itu gitu. Ini bagus. Bahannya apa? Juga bukan cuma bahannya itu. apa? IG? Ya, bahan utamanya seledri. Seledri, makanya celery shot. Seledri dia tidak hanya untuk peluntur lemak, tapi bagus untuk jantung, baik untuk kesehatan syaraf, penuaan dini. Itu yang ini juga biasanya yang pikun-pikun itu ada nggak? Tapi lagi dan lagi kan ini cuma ikhtiar ya, itu menentu tergantung dari orangnya ya, bagaimana ininya. Jadi yang lainnya apalagi Bu Igi? Ini terakhir ada carrot crush. Carrot crush. Jadi ini juga andalan nih, istilahnya retinol alami. Jadi yang mau cantik secara alami dari dalam, inside ya. Kalau kita pakai skincare rutin, pakai krim itu kan outside ya. Nah kalau ini inside, insya Allah. Dari dalam. Apa bahannya, boleh tahu? Bahannya ada apel, bahan utama wortel, jahe, jeruk, lemon dan apa. Jadi semua dari sari-sari buah tersebut ya, dan sayuran sari itu buah, ya. Sayur rempah. Oke, baiklah. Dengan ada produk tersebut ya, yang dibawa oleh Ibu IG ini, itu ada aturan. Satu botol itu sehari atau bagaimana aturan-aturannya biasanya? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini tergantung mazhab ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa aduh nggak boleh lebih dari 60 mili, bahaya itu. Misalnya kayak untuk yang punya gangguan tertentu itu bahaya. Tapi ada juga yang mengilhami, enggak kok, saya minum 2 gelas sehari juga aman-aman saja, kan herbal gitu. Tapi kalau saya ngikut saran secara ilmiah saja ya, jadi sehari itu kita rutinkan boleh 2 kali, pagi dan malam hari sebelum istirahat. Untuk satu botol? Ya, untuk 1 botol masing-masing. Di pagi hari 1 botol untuk jaga daya tahan tubuh supaya aktif seharian. Terus di malam hari varian apapun gitu untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi besok segar, lagi fresh gitu. Jadi itu ya. Oke. Sebenarnya tadi sudah menyinggung sih sebenarnya kenapa mau buat produk ini ya. Salah satu ya booster untuk tubuh begitu ya. Dan setelah pandemi kemarin juga tahun berapa? 2022 ya di produk ini atau 2020? Kalau ada. Kalau hadirnya baru tahun ini. Oh, hadir baru tahun ini. Di branding baru tahun ini. Tapi kalau jual-jual tetangga apa segala macam itu yang tanpa label, tanpa stiker, itu udah jauh sebelum pandemi. Dan saya pun mengikhtiarkan itu gitu sebelumnya karena sempat divonis juga kalau susah punya keturunan gitu. Lalu saya ikhtiarkan hidup sehat karena ya namanya
dosa masa lalu lah. Iya. Terlalu suka makan yang enak-enak. Iya, itu salah satunya ya, suka makan enak-enak. Kelihatan dari postur tubuh juga, kalau kita suka makan enak-enak pasti ya, oh ini postur tubuhnya seperti ini, oh dia tidak hidup sehat begitu. Betul sekali. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang produk ini sendiri, salah satu imbus untuk tubuh ya, healthy, kesehatan. Nah, itu juga tergantung pola makan juga ya mungkin ya, yang tadi kita bilang ya. Tentu Harus saja. dikurangi juga, selain mengkonsumsi ini harus dikurangi junk food itu. Tentu saja. Waduh. Ini kan cuman istilahnya booster. Booster gitu. saja. Jadi tetap lifestyle-nya dipertahankan dong. Jangan, karena kan ada yang bilang kan saya sudah minum imun booster. Nah, itu ngapain dia. lah, kan udah ada real. Tapi ya saya bilang ya minimal kamu minum inilah. Karena biasa kan dipikir yang penting kenyang, yang penting benar. kenyang. Betul. Terus mengabaikan nutrisi harian yang dibutuhkan tubuh. Nah, giliran dapat ini diandalkan cuman imun booster. Tapi kalau mau optimal ya pertahankanlah lifestyle itu. Iya, Dalam iya. hal ini adalah healthy lifestyle. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang produk yang kita geluti saat ini, IG untuk kesehatan kita ya, apalagi zaman instan gitu ya. Segalanya kalau mau makan, aduh pengen makan yang instan ya. Yang kering, yang direbus atau yang digoreng itu kan instan ya, biasa suka sekali ya seperti itu. Apalagi kalau ada pedas-pedasnya itu kayaknya telan ludahnya beberapa kali gitu ya. Jadi anjurannya sebenarnya bagaimana ini untuk anjuran ini, pagi, sore, siang, malam yang tadi kita bilang, atau pada saat ada yang biasa mengkonsumsi tidak habis makan itu baru junk food itu baru makan minum obat ini, maksudnya imbus ini? Sebenarnya tidak melulu harus di pagi hari ataupun di malam hari. Iya. Bisa kapan saja, bisa. Cuman untuk mengoptimalkan karena dalam kondisi perut kosong Iya. itu bagus di pagi hari. Dan sebelum istirahat di malam hari gitu lebih optimalnya. Tapi kalau misalnya mau konsumsi di siang hari, sore hari, terserah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, kan sama seperti minum jus. Bedanya iya tidak juga. ada kadar air dan gulanya. Iya, karena kalau kita bikin jus, mohon maaf, biasa ada gulanya, ada apa lagi namanya itu? Creamer. Ada juga airnya Ya, ditambahin. Tapi kalau ini tidak ada sama sekali, murni Sama pure sekali. dari buah, sayuran dan rempah ya. Pure. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang produk ini, tadi kita bilang tahannya berapa minggu? Bisa sampai 14 hari. Sebenarnya lebih dari itu, cuman saya menyarankan sampai 14 hari lah, mentok 2 minggu. Kalau beli produk ini, Iya, kalau ditaruh di freezer. taruh di Iya, freezer. jangan sampai di luar di suhu ruang terus dibilang sampai 14 hari. No, karena ini kita mengandalkan freezer karena kita tidak pakai bahan pengawet. Iya. Berarti sehat sekali nih sahabat budaya. Jadi memang dianjurkan untuk kita selalu menjaga kesehatan, pasti itu. Tapi itu produknya berapa sebotol? Boleh tahu Bu IG? Ukurannya. Iya, ukurannya berapa dan harganya berapa? Boleh tahu? Oke, jadi ini 60 mili. Iya. Dan masing-masing per botol itu 15.000 saja. Oh, 15.000 per botolnya. Per botolnya. Semua varian Semua rasa. varian. Oke. Nanti kita akan bicara terkait dengan bagaimana mengordernya, terus promonya sudah sampai kemana saja, dan siapa yang membelinya, nomor kontaknya boleh nanti diberitahukan kepada kami. Terus bagaimana pengurusan izinnya sudah ada atau belum, bagaimana semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selepas kita dengarkan lagu berikut ini. Baik. Engkau sewa waktu, waktu dan ale-ale, tuli maring ngerang,
Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Netizen yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kita masih berbincang bersama Hikmawati. Beliau ini dipanggilnya IG. Saya juga kurang tahu dari mana asal nama IG-nya, tapi itu dia bilang nama saya IG begitu ya panggilannya, panggilan akrabnya lebih akrab begitu. Iya, IG tadi kita sudah bicara bagaimana produk tersebut punya manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita untuk mengimbos tubuh kita. Tapi saya mau tahu dulu kan juga mungkin pendengar ingin bertanya juga. Silakan pendengar yang mau bertanya di telepon kami 0811 400 9250 dan boleh langsung juga bergabung di Facebook kami, ada di Facebook Pro 4. Boleh langsung sahabat budaya berkomentar di Facebook kami di siang hari ini masih di obrolan UMKM. Dan IG ini tadi bicara tentang produk, masyarakat juga dan saya juga ingin tahu izin apa yang sudah ada pada produk yang IG jual ini. Ya, tentunya sudah dapat izin dari pemerintah, dan kita sudah ada sertifikat halalnya juga untuk dipasarkan. Tuh. Sudah ada produk halalnya. Oke. Kalau dilihat dari rancangan dan botol yang ada, itu IG dapatnya dari mana? Dan rancangan untuk produk ini idenya dari mana begitu IG? Idenya murni dari diri sendiri sih, karena ini terbilang masih baru, sangat baru brandnya. Oh begitu. Iya. Kalau inspirasinya benar-benar karena saya pikir kan kita mengilmui ya, 60 mili yang kayak gimana ya. Saya lihat waktu itu kan saya juga ilmunya dari mana dulu, saya potong, mohon maaf nih. Saya ikut training. Training untuk pembuatan jus buah ini. Iya, saya belum tahu tadi itu. IG kenapa bisa punya ide begini, ikut training apa, terus di mana-mana saja atau ada bantuan tidak dari pemerintah? Lanjut dulu ceritanya. Oh iya, baik. Jadi dulu itu kan saya bilang ini sebenarnya berawal dari diri saya sendiri yang ingin menginginkan menjadi ibu. Gitu. Ingin jadi ibu. Jadi saya coba untuk cari gimana ini ya ikhtiarnya, supaya saya percaya bahwa selama kita mau berikhtiar dan tetap berdoa, insya Allah ijabah doanya gitu. Jadi saya cari-carilah beberapa maksudnya ikhtiar apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari zona yang tidak nyaman itu, yang dikatakan susah punya anak gitu. Terus saya carilah info herbal gitu, karena saya kalau soal minuman ini atau dalam artinya kayak tablet obat dokter itu susah sekali ditelan gitu. Jadi saya cari yang herbal dan alhamdulillahnya saya ketemu tiba-tiba saya scroll sosial media, ketemu sama ada training gitu. Nah, training ini di Jakarta, dan waktu itu alhamdulillah saya ikut secara online gitu. Nah,
di situ saya ikhtiarkanlah untuk diri sendiri gitu. Lalu pelan-pelan ada keluarga juga yang sakit, saya juga kabarkan bahwa coba deh ikhtiarkan produk ini gitu. Saya sendiri yang meramunya gitu. Oke. Baik. Soal promosi, sudah sampai kemana promosinya IG? Kalau promosinya masih orang terdekat, dalam artian kayak orang komplek, orang sekitaran wilayah Tamalan Rea dan sekitarnya. Oh, Tamalan Rea, oke. Dan sebatas sosial media. Sosial medianya Iya, sosial Instagram atau Facebook? Instagram Boleh tahu nama Instagramnya? ibu.idn. Ibu @ibu.idn. IBOO.idn. Oke. Jadi bisa dikepoin ke sana, Di. Boleh banget. Oke. Boleh nomor WA-nya supaya siapa tahu orang yang tidak menggunakan WhatsApp atau maksudnya Instagram itu Iya, kemana karena orang lagi? tua biasanya kan yang suka kayak gini, yang ya sedikit jompo. Iya, benar. Butuh banget ini. Iya, betul. Banyak yang suka yang minum kayak untuk obesitas misalnya. Benar atau apa. sekali. Ya mana kalau obesitas? Nah itu Semuanya. termasuk sebenarnya semua bagus. Cuman kalau misalnya kita Disarankan? ya disarankan Purple Freak sama yang celery shot yang tadi. Oh, itu. Oke. Boleh, silakan. Nomor WhatsApp-nya berapa? WhatsApp-nya 081 346 Ya. 756 629. Oke, itu nomornya. Oh, diulangi boleh IG. 081 346 756 629. Oke, jadi selesai ya. Sudah ditahu nomornya sahabat budaya. Kalau mau pesan boleh langsung ke nomor WA itu ya, IG ya. Oke, IG tadi saya di awal belum tahu nih modal usahanya berapa kira-kira? Kalau modal usahanya murni dari ya finansial sendiri ya. Jadi karena kebetulan saya juga punya usaha di luar dari ini, istilahnya kayak reseller begitu. Nah saya ambillah di situ keuntungan untuk membangun brand sendiri, gitu. Jadi mulai dari paling mulai dari alat-alat dulu lah, misalnya nih juicer yang sederhana dulu, ya nggak usah yang mahal-mahal lah gitu kan, biasanya 2 jutaan sampai 5 jutaan. Saya yang paling rendah aja dulu nggak apa-apa gitu, yang penting ada dulu nih produk gitu. Jadi saya beli yang 2 jutaan, terus ini kan lumayan juga ya bahan-bahannya, karena kan Purple Freak ini beetroot, kita pakai beetroot, terus kita buah-buah pilihan, jadi bukan kayak lemo Cina atau apa begitu ya. Maaf, kita jeruk Australia, kita pakai yang betul-betul pilihan dong, gitu. Jadi itu juga memakan biaya yang lumayan ya, kalau satu kali produksi itu kan minimal 1 jutaan. Gitu. 1 jutaan untuk minimal, itu pun kayak berapa botol biasanya? Sekitar 100-an paling. 100 botol? Iya, 100-an palingan. Itu pun ya bergantung, itu kan juga belum lagi dengan lain-lainnya ya. Iya, makanya ini sebenarnya kalau orang bilang kok mahal sekali, itu botolnya kecil sekali. Oh my god, you don't know exactly about this. Ini tidak ada tambahan air maupun gula. Terus ini stikernya apa segala macam, itu kita benar-benar ngepres supaya orang-orang bisa menikmati dengan harga yang minim gitu. Dan bisa dibawa kemana-mana juga ya, karena kecil itu IG. Jadi misalnya mau ke kantor nih, sebentar deh, belum cair soalnya, dia bawa ke kantor aja. Sebentar siang kalau baru udah minum, cair habis makan minum itu ya. Iya tahu. Oke, IG kalau boleh tahu juga itu kan produknya sehari berapa dijual? Terus per bulan berapa yang laku? Tokonya di mana dulu ya? Sudah titip di mana juga begitu ya? Silakan. Jadi, sejauh ini perharinya ya sudah sampai 20, minimal 20 botol. Alhamdulillah. Bahkan ada sampai 100-an botol. Alhamdulillah. Pernah sehari
itu masya Allah. Terus kalau dipasarkan ya paling tetangga dulu gitu. Dan ternyata Iya. di satu kompleks ini kan minimal ada 10 orang loh yang pesan. Itu saya fokuskan di mereka dulu karena saya percaya bahwa ketika orang tahu quality of product, dia itu secara apa ya, naturally pasti bakal bilang ke orang lain. Jadi soft marketing lah gitu. Jadi saya bilang coba dulu deh gitu. Jadi orang tetangga dulu, mereka pelan-pelan ngetek ibu.idn dan pelan-pelan ada yang hubungi dari luar kota bahkan. Dari mana boleh tahu IG? Bahkan ada yang mau pesan ke luar pulau gitu. Tapi saya bilang jangan dulu karena saya belum ada relasi gitu. Maksudnya mungkin untuk maskapai apa segala macam. Tapi sejauh ini sudah ada di antar daerah lah, misalnya di Bulukumba, begitu. ada di Pangkep, ada di Baru. Nah, itu kan bisa dipakai bukan kardus dalam artian yang kayak tempat-tempat yang es ya? Iya betul. Jadi itu otomatis masih bisa High lah school. 4 jam 8 jam perjalanan kayak Iya, gitu. iya. Memang karena produk ini kan harus Tidak ada alami pengawet. ya. Iya, betul. Jadi harus punya freezer tersendiri. Iya. Kayak biasa orang bawa susu, mohon maaf ini susu-susu yang untuk ibu-ibu Iya. menyusui itu dia bawa freezer tersendiri. Iya. Mengendapkan dingin itu ya. Iya, betul. Karena kalau jalan jauh itu aduh, artinya sudah menurun nih imbosnya ya. betul. Oke, lanjut lagi. Jadi per hari tidak bisa ditargetkan juga ya berapa yang bisa Iya, terjual. tapi sudah bisa ditargetkan Dihitung. lah. Oh iya, rata-rata Iya, berapa biasanya? rata-rata 20 botol Sehari. karena Maksimal. memang masih baru kan. Semoga ke depan. Amin. Oke. Terus yang rata-rata yang mana yang sering dipesan sama orang-orang atau pelanggan dari IG sendiri? Ini sih sebenarnya ginger. Oh, ginger. Nggak tahu, saya sebenarnya nggak terlalu suka ya. Karena istilah kayak terbakar itu tenggorokan gitu, karena dia kan nanas. Oh iya. Nanas terus jahe itu semua kayak bahannya luar biasa ya kalau lewat di tenggorokan gitu. Apalagi kan ini nggak ada kadar gulanya, kadar gula maupun airnya. Tapi ternyata banyak yang suka karena katanya selain itu juga bisa ngedetox pencernaan gitu. Satu kali minum ini kayak berasa pengen long BAB, aja gitu. BAB ya selalu ya. Oh iya, Gitu oke. katanya. Tapi memang sih manfaatnya juga termasuk untuk pencernaan. Oh itu manfaatnya pencernaan. Tapi biasa ada tidak komplain dari mereka atau konsumen dari IG sendiri? Alhamdulillah sejauh ini belum ada. Ya. Oke. Semoga tidak ada ya. Semoga baik-baik saja. Oh iya, alhamdulillah. IG kalau tadi IG mengatakan sudah terjual beberapa botol. Di mana tokonya? Kita kan kalau siapa tahu mau Tokonya. pergi ke toko juga Iya, nih, di mana betul. tokonya dia atau sudah titip kemana saja? Belum. Oh, Kita belum. belum ada mitra. Jadi masih betul-betul di rumah. Ini pun produksi rumahan, distribusi dari rumah juga. Yang handling juga masih orang Ya. rumah. Oh, sama siapa? Suami. Sama partnernya ya. Tapi kemarin kita terpikir kayaknya kita butuh minimal Karyawan. 1 orang deh. Iya, saya baru mau tanya ada karyawan tidak? Ternyata suami sendiri karyawannya. Iya, betul. Itu pun aduh sayang, kayaknya ini lumayan ini kayak pulang kantor kita harus beli bahan apa segala macam. Oh, luar biasa. Iya ya, dengan aktivitas yang ada, urus ini, urus itu ya. Insya Allah setelah dari RRI Amin, Pro amin. 4 ya. Amin, Allah amin. bukakan jalan kebaikan Oh lagi. iya, amin. Doanya pasti yang terbaik lah. Oke, IG lagi kembali ini kan kalau tokonya di mana? Iya, astagfirullah. Di Talasa City. Talasa City. Iya, klaster Akasia Blok D3 nomor 4. Oke, di sana ya. Talasa City itu di daerah mana? Ya. Goa. Maaf, Blok D3 nomor 6 di tol. Tol. Ya Oh. beda negara bagian memang ya. Jadi agak susah. Orang saja bilang kalau ke rumah itu dia bilang ini
kamu tinggal jauh sekali dari peradaban. Astagfirullah. Ada lebih jauh dari Anda, saya Sayang. juga jauh. Di mana? Saya di Daya sana. Wih, Lebih jauh. bertetangga. Iya, bertetangga. Iya, bertetangga. Oke. Justru dekat dari situ karena Iya. saya kan di klaster Akasia. Oh, dekat. Klaster Akasia Jadi itu kan kalau dekat dari BTP, Dayak. Iya, ya tembus ke sana ya, Talasa City. Oke. Iya. Saya biasa sih melihat ke samping tapi tidak hafal apa lagi. Kalau Iya. bilang pas Karena kan itu daerah industrial jadi. iya betul, Kima. Kima. Iya, betul. Benar. Oke. Baiklah. Ige kembali kalau bicara tentang tadi rencana mau ambil karyawan. Ini kan ini kan susah-susah gampang begitu ya. Iya, Sudah betul. berpikir sejauh ini ingin mengambil. Iya, tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Untuk membantu di Untuk rumah begitu ya. meringankan dan yang pastinya lari ke sana lah pikirannya karena kita mau kebermanfaatannya lebih luas, membuka lapangan kerja. Iya, Tuh, bukan cuma dari diri sendiri dong. Itu tuh kan harus ditakar-takar dulu dan lain sebagainya. Betul. Biasanya siapa yang mau takar? IG atau Saya sendiri, Oh, saya sendiri. pribadi. Jadi itu juga itu apa ya, amanah loh. Jadi kalau nggak caplok langsung ini silakan bergabung ini itu tidak mudah gitu. Jadi untuk mengambil alih peran itu tentu ya butuh penjelasan, training apa segala Iya, macam dulu. benar. Karena menjaga kualitasnya. Betul. IG ambil bahan-bahannya dari mana saja? Ada pelanggan tetap untuk membeli bahan produknya atau itu bagaimana? dia. Oh ya. Nah itu dia, betul sekali pertanyaan ini. Luar biasa ya, relate sekali. Jadi ini kegelisahan saya kemarin-kemarin karena saya katakan ini luar biasa lah. Kalau misalnya untuk beli bahan ini jutaan loh. Mungkin bisa dipres ya kalau kita sudah punya relasi mitra misalnya dari pekebu apa yang berkebun langsung, berkebun iya. langsung. Misalnya kan kayak wortel, kita kan Iya. daerah dingin misalnya di mana gitu, di Malino. di Malino, di Bantaeng, itu Iya. kan itu sebenarnya sangat ini ya berpotensi untuk kita kerjasama. Cuman ya Allah belum kasih jalan ke situ, makanya Jadi? kita yang dekat-dekat saja kita di supermarket. Oh, supermarket langsung. Iya. Bukan di penjual-penjual, mohon maaf, pasar terong dan sebagainya. Cari yang market memang ya. Iya, Wajar itu dia. saja Makanya modalnya. ini tipis sekali sebenarnya keuntungannya. Tapi iya, benar. saya bilang sama suami, Bismillah aja, kebermanfaatan dulu lah gitu. Kalau misalnya sudah dirasakan manfaatnya, pasti akan ada jalan-jalan kebaikan sendiri nanti. betul. Itu akan memudahkan kita untuk menekan juga pembiayaan. Iya, karena kalau beli di pasar tradisional, mohon maaf ini IG, dia bisa menekan pressure harga pengeluaran dengan modal yang dimiliki begitu ya. Minimal paling tidak ada orang-orang yang dipercaya begitu ya IG ya. Semoga ya. Oke. IG bagaimana untuk mempertahankan pelanggan itu tetap sama IG? Apa yang biasa IG tanamkan kepada mereka? Yang pastinya kita juga menjaga silaturahim. Kita tetap misalnya nih kalau kan pelanggan tetapnya rata-rata dari tetangga sendiri di komplek itu kan ada ratusan rumah gitu, lumayan loh. Jadi di situ saja itu alhamdulillah gitu. Jadi saya chat pribadi apakah butuh gitu. Kalau misalnya masih ada stok gitu. Kalau jadi kita follow up lah gitu. Oh, selalu follow up Iya, ke follow mereka up. ya. Oke. Tidak ada minat untuk menjual di toko-toko atau Tentu saja. tapi Belum ada jalannya. apa tantangan sebenarnya bagi IG untuk produk ini? Tantangannya ya karena orang masih senang dengan makanan-makanan tidak sehat ya dan belum teredukasi. Jadi kita itu pelan-pelan kita juga buat training misalnya dan saya sendiri yang menghandling itu dan dengan sebenarnya dengan teman-teman komunitas sih itu kebetulan karena kita semisi, dia memang concern di kesehatan dan saya juga concern di kesehatan baik secara mental maupun fisik. Kalau nah ini jadi relate, makanya di situ saya kenalkan juga lah ibu gitu. Gitu caranya. Salah satu pemasaran juga sih sebenarnya itu. Apa sih kesulitan yang dihadapi selama menjalankan usaha? Ya itu karena yang menjalankan masih internal. Oh, Iya. itu kesulitannya. Iya.
Bagaimana dengan keuangan? Nah, keuangan Kan mohon maaf, biasa kan kalau keuangan untuk rumah tangga berbeda dengan usaha. Apa itu juga salah satu problem yang dihadapi IG dalam usaha ini? kemarin sempat masih campur baur lah gitu. Iya. Apalagi saya tipikalnya yang apa ya, aduh langsung saja lah gitu, maksudnya tidak tertakar gitu. Tapi alhamdulillahnya kan Allah apa ya, Allah pasti punya jalan takdir masing-masing di yang mana saya dipasangkan dengan suami yang memang di keuangan gitu. Jadi saya itu justru belanja saja di supermarket Berlebihan sebentar lupa. biasa? Iya termasuk biasa lupa harganya. Kalau itu sudah dibeli? Iya, lupa harganya. Jadi lupa kalau harga. orang bilang, ih bagusnya ini tak dari mana Ki beli, berapa harganya? Jangan tanya saya. Karena saya bukan tipe kalau orang yang Menghafal. begitu. Maksudnya kalau uang kayak nggak hitung-hitung itu loh. Keluar aja. Keluar aja, ada tonji rezekinya begitu. Saya Iya, selalu kayak iya. begitu. Dan alhamdulillahnya suami kan memang bidangnya di situ. Meskipun suami juga begitu sih, tapi kan dia ilmunya ada. Gitu. Bagaimana Jadi, memanage keuangan dan alhamdulillahnya itu. Dan suami saya kenalkanlah cara-caranya memanage gitu. Meskipun saya kita deh kayak gitu. tapi kan saya juga ya mengurangi bebannya juga, beban kerjanya juga. Jadi saya bilang ajar maka paling pelan-pelan begitu. Yang penting sudah ada, maksudnya secara terstruktur begitu. Bikinkan maka begitu. Iya, tahu. Dan alhamdulillah. Iya. Oke, IG tanpa terasa kita sudah di penghujung Masya perbincangan. Allah. Nah, jadi apa yang IG harapkan untuk produk ini juga dikenal oleh masyarakat kita, terutama untuk kesehatan kita semua, dan juga apa pesannya buat mereka yang mungkin baru juga mau mulai untuk berusaha? IG, silakan. Harapan besar saya semoga produk ibu ini bukan cuma dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, tapi juga bisa se-Indonesia, kalau bisa sih seluruh dunia mengenal bahwa ada loh minuman ajaib yang datang dari Allah gitu, yang dihadiahi dari alam gitu. Nah, untuk para yang UMKM di luar sana yang juga sedang berjuang, pesan saya jangan terlalu difikirkan, usaha itu jangan difikirkan, tapi just do it. Oke, Lakukan baiklah. saja dulu. Terima kasih ya, Hikmawati SPD MPD. Beliau adalah owner dari Ibo IDN, dan siang hari ini sudah hadir untuk memotivasi kita berusaha dengan juga produk yang sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk usahanya. Amin. Dan semoga kedepannya lagi ada karyawannya, itu doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima Ya, kasih atas makasih. doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.